Nah, jadi ini ruangan khusus pembuatan sampel. Nah, di sini ada satu komputer untuk desain dan satu komputer lagi. Nah, ini di dalam ya. Ini satu komputer lagi untuk mesin pembuatan desain. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Bung V. Dengan saya Ferry. Saya adalah pelaku jasa teknisi servis komputer. Tapi di channel ini saya akan berbicara lebih banyak bagaimana cara membangun sebuah usaha. Jadi buat teman-teman yang baru lulus atau memang ada niat untuk membangun sebuah usaha, ikuti terus channel ini. Silahkan di subscribe agar mendapatkan update-update terbaru video dari kami. Di video kali ini saya ingin membahas enak mana memiliki usaha yang berupa toko atau kita freelance. Nah, kemarin saya dapat telepon dari customer saya bahwa ada laptopnya di sana yang bermasalah. Untuk permasalahan yang saya dapatkan hari ini, saya mendapatkan bahwa sistemnya ada permasalahan. Jadi yang saya bawa cuman flash disk. Jadi di sini saya ada flash disk yang isinya operating system. Ini ada kemungkinan nanti kita harus ada install ulang. Lalu ini ada hidden boot atau DLC. Nah, ini nanti fungsinya untuk mengecek kondisi hardware ya, atau mengecek kondisi software apakah ada virus atau ada permasalahan register. Lalu di sini saya bawa hard disk eksternal. Nah, di eksternal ini isinya driver sama software-software yang nanti akan kita install di sana. Oke, jadi sangat simpel sekali. Oke, ikuti terus perjalanannya. Oke. Nah, kita udah sampai di pabrik. Ih, ngapain? Ngapain coba katanya? Oh, itu ya. Apaan? Ini ada ruangan kantor, terus di situ ruangan mesin, komputer. Di luar itu ada ruangan mesin itu ada 4. Itu semua menggunakan laptop, nanti di depan ada lagi. Jadi kalau teman-teman minimal punya satu aja user seperti ini udah income untuk per bulan. Jadi makanya saya bilang kenapa nggak harus punya toko dulu, dimulai aja dari freelance atau jasa orang per orang dulu, karena di situ kita bisa menekan cost untuk modal. Bahkan saya sendiri menjalankan usaha ini tanpa modal ya di awal. Di pabrik atau di industri ya, itu minimal ada ruang kantor, ada ruang produksi. Nah, kalau di ruang kantor biasanya udah pasti ada komputernya, ada printernya, dan perintilan yang lain-lainnya. Nah, ini udah jadi salah satu langganan nanti. Nah, kalau misalkan di mesin-mesin di luar itu mereka pakai laptop untuk transfer data. Oke, kita lihat mesinnya dulu yang bermasalah. Nah, jadi di sini tuh pakai laptop ya untuk transfer data ke mesin laser sama bubur. Nanti mereka ada program khusus untuk transfer datanya.
kaca IP, koneksi. Nah, jadi permasalahannya katanya kalau di klik tombol on nih nggak nyala ya. Masih muter-muter. Pasar nyala tapi. Nggak muter-muter. Enggak, dia nggak connect, dia mati. Oke, jadi ini saya ambil kesimpulan aja karena takut terlalu lama. Ini kena virus, jadi kita harus install ulang lagi ya ini. Tapi sebelum install ulang, kita backup dulu data-datanya. Oke. Nah, jadi kita pakai yang UEFI ya. Ini kita pilih yang Windows 7. Kita next aja. Kita install. Ini kita pakai interaktif. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini kan ada 3 drive. Ini ada 1, 2, 3. Nah, 3 ini data. Nah, itu jangan dihapus ya. Itu data dari si apa? User ya. Jangan sampai kita hapus. Sekali kita sudah klik delete ini datanya nggak akan balik ya. Oke, ini kita next. Oke, ini kita next. Kan tadi nggak mau di next ya. Itu karena permasalahannya di tipe. Kan ada GPT sama MBR. Nah, teman-teman pastikan dulu tipenya. Kalau misalkan memang nggak bisa diinstal formatnya MBR, gunakan GPT dan sebaliknya. Kayak next. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Kita skip aja ya supaya nggak terlalu lama. Nah, nanti teman-teman kalau ini udah selesai kan dia ada apa restart ya. Setelah restart dia masuk ke set office update, didiemin aja. Nah, nanti dia masuk ke complete installation ya. Ini kita tungguin aja sampai nanti dia selesai, dia restart lagi. Oke, setelah dia selesai dia restart. Saya cabut ya flash disknya. Nah, karena ini mesin untuk industri, jadi instalannya nggak terlalu banyak. Jadi kita nggak perlu install Office, media player kayak Winamp dan lain-lain ya, kita nggak usah. Kita fokus aja sama program si mesin. Bisa prepare.
udah selesai ini kita ngapain? Ya kita ambil penagihannya. Kita minta pembayarannya, oke? Nah, buat teman-teman seperti yang saya katakan bahwa tanpa kita punya toko atau kita punya modal yang banyak pun kita bisa memulai usaha. Oke. Ini udah oke ya, ini udah. Oke teman-teman, pekerjaannya udah selesai hari ini. Kita langsung ke penagihan ya. Oke, jadi di pembahasannya untuk hari ini kan saya udah kunjungan nih. Jadi ini buat teman-teman yakin aja ya, buat semakin yakin kalau misalkan nggak perlu kita punya toko dulu baru kita usaha. Usaha dulu baru kalau kita udah sukses, modalnya udah kuat, baru buka toko. Karena buka toko itu dijamin nggak akan enak. Kenapa nggak enak? Karena waktu kalian akan disita di toko tersebut. Untuk pekerjaan freelance kita bebas ya, waktunya bebas, janjinya kita bisa tentukan, resikonya pun kita hampir dibilang ringan banget. Karena kalau kita udah sewa toko, ya untung-untung kalau toko itu memang punya kita sendiri. Nah kalau sewa, sepi atau rame kita tetap bayar bulanan. Sedangkan pendapatannya belum tentu cukup untuk bayar si kios tersebut. Jadi pikirkan lagi kalau teman-teman yang baru mau mulai tiba-tiba baru mulai lalu ingin sesuatu yang besar seperti pinjam modal sono sini atau langsung kita modal gede-gedean lah, ibaratnya kita sewa tempat, kita beli barang. Nah ujung-ujungnya uangnya cuman mandek di barang, ya kan? Karena kita kan fokusnya di jasa. Jasa ini sebenarnya barang urusan kedua. Begitu konsumen ada yang butuh barang A, barang B, barang C, itu baru kita siapkan barang. Nah kalau misalkan kita stok barang dulu, sedangkan konsumennya belum ada, ini kan mandek di barang ya. Sedangkan barang elektronik itu identik sama harga naik turun fluktuatif dari dolar. Nah ini bahaya nih. Ya, jadi daripada stok barang, mendingan teman-teman belajar skillnya, perdalam ilmunya. Teman-teman boleh ikut kursus atau yang lain-lain ya. Pokoknya perdalam aja ilmu, ketimbang teman-teman fokus untuk mendirikan sebuah toko. Oke, buat teman-teman yang punya pertanyaan, silakan aja komen aja di kolom komentar. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.